Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Dava Wijaya dan saya di sini akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bu Ainun, yaitu menggunakan aplikasi untuk statistika, yaitu pada buku Erlangga 100 halaman 198 sampai 201. Nah, di sini saya akan membahas data yang saya gunakan untuk tugas matematika wajib pada saat menganalisis korelasi pada jurnal, yaitu jurnalnya itu hubungan tingkat stres dengan tidur pada mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Oke, di sini saya akan memberitahu dulu bahwa data yang digunakan ini memiliki adalah data kontingensi kalau nggak salah ya, yaitu data di mana ada dua variabel yang digunakan. Yang pertama itu ada tingkat stres dan kualitas tidur. Kenapa bisa ini namanya itu kontingensi? Karena lihat di sini guys, kalau data yang pada umumnya itu kan X dan Y doang ya. Jadi ada data ini dan data ini. Tapi kalau misalkan di sini ada normal, ada kategorinya lagi di datanya itu. Yang pertama ini tingkat stres. Tingkat stresnya ada kategori normal, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Yaitu dan juga ada kualitas tidur yaitu baik dan buruk. Nah, yang normal ini, nah kalau data mentahnya ini pada jurnal itu seperti ini. Dan kalau dimasukkan ke dalam Excel, jadinya seperti ini guys. Seperti ini. Nah, karena kita ingin membuat scatter ataupun apa namanya data table, charts, ini data seperti ini, maka kita harus mengganti kategori tingkat stresnya ini normal, ringan, sedang, berat, dan sangat berat ini menjadi kode angka guys. Nah di sini sudah dibikin kategori normal itu kodenya 1, kategori ringan kodenya 2, kategori sedang kodenya 3, kategori berat kodenya 4, dan kategori sangat berat kodenya 5. Dan kategori kualitas tidur yaitu buruk, baik dan buruk. Ya, kalau baik itu kodenya 1 dan buruk itu kodenya 2. Nah, kenapa sih harus dibikin kode ini supaya kita tuh tidak bingung saat datanya ini itu menjadi sebuah table ataupun sebuah garis ya. Garis. Oke. Pertama, kita itu nah, di sini kita sudah bikin ya. Kayak misalkan di sini kan datanya yang normal itu yang normal dan kualitas baik tidurnya baik itu ada 4. Nah, normal itu 1, tingkatnya 1 dan baik itu 1. Nah, berarti 1 1 1 1 1 1 1 1 4 pas. Pas. Nah, kira-kira seperti itu ya penggambarannya. Oke, kalau untuk kita mencari ini pertama kita tuh Ctrl A untuk memilih semua datanya, lalu kita pilih insert, terus kita ke charts, pilih yang ini guys. Nah, ini dia. Ini dia garis table data dari kita ya. Nah, seperti ini. Kenapa sih? Padahal kan datanya banyak ya. Ada 92 responden. Tapi kenapa dia tuh cuma titik-titik doang? Nah, karena titik-titiknya ini tuh pada ngumpul guys di sini. Nah, karena titik satu ini tuh bisa satu ini ada 4, terus satu dua ini ada 17. Maksudnya satu ini tuh kita bikin dulu ya. Nah, yang ini itu tingkat stresnya guys. Kita tulis dulu ya biar tidak bingung. Tingkat stres mahasiswanya. Dan di sini adalah kualitas tidurnya. Nah, kalau kalian masih bingung, kenapa sih maksudnya kualitas tidurnya itu kualitas tidur 1, kualitas tidur 2 itu apa? Nah, sini tuh sudah dikasih tahu ya guys, kodenya ya guys. Kalau 1 itu berarti kualitas tidurnya baik, kalau buruk itu kalau 2 itu kualitas tidurnya buruk. Nah, begitupun juga tingkat stresnya ini ya. Oke, jadi inilah gambaran table kita. Dan untuk mencari garis regresinya, itu kita pencet trendline dan muncullah ini. Nah, ini dia. Jadi, tingkat stres, semakin tinggi tingkat stres,
itu cenderung juga kualitas tidur kita tuh makin buruk guys. Tapi dilihat dari ininya sih, oke. Jadi belum bisa disimpulkan. Oke. Pertama terus kita juga bisa mencari fungsi Y-topi ataupun fungsi garis regresinya. Pertama tuh kita ke trendline, ke more option, kita ke display equation on chart. Nah, muncul nih. Nah, ini dia. Ini dia nih guys. Ini fungsi garis regresi kita guys. Yaitu 0,052x plus 1,7757. Nah, bagaimana sih kalau kita tuh mencari Pearson, tingkat relasinya. Nah, pertama itu kita harus masukkan fungsi. Nah, fungsi itu Pearson. Pearson dipencet aja guys. Nah, array 1 itu maksudnya data pertama ya. Data pertama itu yang tingkat kualitas tidur ini. Kita pilih aja semuanya. Aduh, salah guys. Kita pilih sampai bawah. Sampai bawah guys. Nah, sampai sini. Lalu kita pencet ini nih, yang disuruh nih. Nah, disuruhnya. Nah, array 2 itu yang ini guys. Set sampai bawah. Set. Nah, ini dia. Tinggal pencet aja deh. Bentar. Nah, korelasi Pearsonnya itu kecil ya guys. Hanya 0,225271. Nah, bagaimana sih cara kita adapun kalau kita mencari tingkat korelasi koefisiennya itu yang dimana kuat lemah kayak misalkan 0 itu tidak ada, antara 0 sampai 1 antara 0 sampai bentar kita lihat buku dulu ya. Antara 0 nih guys, bentar guys. Berdasarkan di buku nih, kalau koefisien determinasinya itu dipangkatin ya Pearsonnya. Jadi kalau untuk mencari koefisien determinasi itu cara gimana? Sama, kita masukkan dulu fungsinya. Tinggal pencet aja ini. Tinggal terus kita pangkatin 2 ya sesuai rumusnya. Nah, kecil banget tuh. 0,05074 sekian. Nah, kalau berdasarkan itu berarti tingkat korelasi itu di tingkat yang sangat lemah guys, karena dia di antara 0 sampai 0,25 yang dimana itu sangat kecil banget. Jadi data jurnal di atas itu dapat kita simpulkan bahwa kualitas tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir kedokteran Universitas Jambi itu tidak terlalu mempengaruhi kualitas tidur, walaupun ada sedikit pengaruhnya tapi tidak sepengaruh itu, bahkan tingkat itu sangat lemah. Oke. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.